Apa yang sedang kalian lakukan? Seru Astrid tidak terima melihat Kinan yang akan menikahi sahabatnya justru tengah berpelukan dengan wanita lain. Kinan berusaha bersikap senormal mungkin saat Astrid mendekatinya. Meski hatinya berdegup kencang. Bisa bahaya kalau Astrid sampai tahu yang sebenarnya. Bisa habis dicincang oleh keluarganya nanti. Sementara Diana mengusap jejak basah dari aktingnya barusan dan menatap wanita yang belum dia kenal itu. Astrid, ini adalah Diana. Kakak Lisa. Ini tidak seperti yang kamu duga, ungkap Kinan saat Astrid sudah berdiri di hadapannya. Kakak Lisa. Beo Astrid mengerutkan keningnya. Dia sempat mendengar kalau Lisa memiliki kakak, dan hubungan keduanya memang kurang baik. Maaf, semoga tidak ada kesalahpahaman. Tadi aku hanya terharu mendengar alasan Kinan tiba-tiba menikahi adikku ini. Air mata bahagia. Bagaimanapun dia adikku satu-satunya. Diana ikut menjelaskan, karena dia sempat melihat kegugupan Kinan saat kedatangan wanita yang tidak dia kenal itu. Lia, Diana hanya berperan seperti ibunya Lisa. Dia hanya mengatakan akan menyerahkan Lisa dan memintaku menjaganya baik-baik, sambung Kinan mempertegas penjelasan Diana. Namun Astrid justru memicingkan matanya pada Diana dengan tatapan tidak percaya. Kau sendiri ada apa? Mencariku? Tanya Kinan mengalihkan pembicaraan karena merasa Astrid masih nampak curiga. Iya, ada saudara dari London. Ingin bertemu dengan calon pengantin, jawab Astrid dengan nada melunak. Oke, terima kasih, sahut Kinan. Kemudian dia merubah atensinya pada Diana. Diana, aku tinggal. Mungkin Lisa dan ayah ada di kamarnya lantai 2. Kamu bisa menemui mereka. Diana mengangguk mengerti dengan ucapan Kinan. Baru setelah itu Kinan bergerak pergi dari taman. Disusul Astrid yang sebelumnya lebih dulu memberi tatapan tidak suka pada Diana. Siapa dia? Sepertinya orang yang berpengaruh. Sampai Kinan ketakutan seperti itu, gumam Diana lirik saat keduanya sudah masuk ke dalam. Ah, aku tidak peduli siapapun. Aku hanya butuh Kinan untuk bisa aku miliki. Dan kamu, Lisa. Bersiaplah menebus semua penderitaanku semenjak kamu hadir di duniaku. Tatapan Diana kini penuh dengan kilatan emosi. Hari pernikahan. Semua anggota keluarga berkumpul di ballroom hotel bintang 5 milik sendiri dan sebagian masih mempersiapkan diri di kamar VVIP khusus keluarga Henderson. Kinan menatap dirinya di pantulan kaca watafel kamar hotelnya. Dia telah menggunakan tuxedo lengkap dan berpenampilan sempurna. Rambutnya mengkilap nampak baru disemir dan disisir rapi. Wajahnya begitu segar begitupun balutan setelan tuxedo begitu pas di tubuhnya. Namun hatinya terasa kacau. Tidak menyangka bahwa ini adalah hari pernikahannya. Terlalu muda baginya di umur 26 tahun harus menjalani pernikahan dengan kondisi yang tidak pernah dia bayangkan sedikitpun akan terjadi pada dirinya. Aku rasa pernikahan ini lebih menjijikkan dibanding emergency wedding yang dulu Kak Jason laksanakan bersama Astrid. Setidaknya tidak ada drama di antara mereka sementara aku. Kinan menyorot pantulan diri sendiri dengan tajam penuh kebencian. Lisa, kamu telah menghancurkan masa depanku. Mengakui anak dalam kandunganmu padahal entah lelaki mana yang sudah membuatmu hamil. Kamu pikir semudah itu? Kamu akan menerima akibatnya, Lisa. Ini bukanlah pernikahan antara dirimu dengan seorang pangeran, melainkan dengan seorang iblis. Kinan sampai mengeraskan rahangnya dan kedua tangannya mengepal erat di atas marmer wastafel. Setelah dirasa dia sudah mampu meredam amarah,
Kinan bergerak keluar dari kamar khusus menuju ballroom. Sesampainya di lokasi, dia disambut oleh Jason dan mertuanya, Ayah Wira. Akhirnya mempelai pria sudah datang, sambut Jason memberi pelukan singkat untuk adik satu-satunya. Wah, adik iparku tampan sekali. Astrid tidak kalah hebohnya melihat penampilan Kinan yang lebih dewasa dan berharisma. Namun perlakuan Astrid justru mendapat tatapan tajam dari sang suami. Sementara Wira mendekat dan memberi pelukan singkat. Dia memegang kedua bahu Kinan dengan tatapan bangga. Menantuku sangat tampan. Puji Wira dan hanya mendapat senyuman kecil dari bibir Kinan. Jaga anakku baik-baik, Kinan. Jika kamu menyerah untuk berumah tangga dengannya, katakan pada ayah. Kembalikan dia baik-baik. Katakan apa salahnya. Jangan dengan jalan menduakan atau menyiksanya. Mana ada seorang ayah yang tega melihat anaknya tersiksa. Sudah cukup semalaman melihat Lisa menangis dalam pelukan. Meski anak bungsunya tidak mengatakan apapun, tapi Wira dapat merasakan kalau ada masalah di pernikahan ini yang tidak ingin Lisa katakan. Iya, ayah, jawab Kinan dengan hati yang berat. Waktu terus bergulir. Acara pun dimulai. Saatnya Mama Evelyn dan Diana menggandeng Lisa untuk masuk ke dalam ballroom. Banyak pasang mata yang menatap kagum pada kecantik mempelai wanita berbalut gaun pengantin berwarna putih. Bahkan Kinan yang sedari tadi tidak mengharapkan menatap wajah Lisa, kini dia justru tertegun saat Lisa berjalan perlahan ke arahnya yang sudah lebih dulu berada di depan altar. Tidak. Kinan segera tersadar. Dia merubah atensinya kepada Diana yang berada di samping Lisa. Prosesi pernikahan berlangsung dengan lancar. Ribuan ucapan selamat dan doa telah didengar oleh sepasang pengantin baru itu. Seharian Kinan dan Lisa duduk di pelaminan dan memberi senyuman pada semua tamu undangan. Hingga malam hari, acara pernikahan yang diselenggarakan dengan mewah dan megah telah berakhir. Seluruh tamu undangan sudah pulang membawa kesan indah mengenai pasangan pengantin yang terlihat cocok, cantik dan tampan. Begitulah yang mereka kagumkan selama acara berlangsung. Lisa, malam ini kamu dan Kinan akan bermalam di hotel. Nikmatilah semua fasilitas yang ada. Seperti itulah yang Mama Evelyn katakan sebelum akhirnya keluarga besar memilih kembali ke rumah. Sementara dirinya, kini bersebelahan dengan Kinan di dalam lift menuju lantai di mana kamar khusus sudah disediakan. Tidak ada senyuman atau suasana hangat seperti tadi. Kinan sangat pandai berakting di depan semua orang. Hingga tidak ada yang curiga satupun kalau dalam hati Kinan tengah bersiap untuk membalas lelahnya hari ini. Sesampainya di kamar yang dimaksud, Kinan membuka pintu dengan keycard lalu dia lebih dulu masuk ke dalam. Lisa tidak ada firasat apapun langsung saja menutup pintu kembali. Tanpa disangka tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram lengannya dengan kasar dan menjatuhkannya hingga tersungkur ke lantai. Ah! Pekik Lisa saat tubuhnya berbenturan dengan keramik mulus kamar type Presiden Suite tersebut. Belum sempat Lisa memprotes perbuatan Kinan. Pria itu sudah lebih dulu berjongkok dan mencengkeram rahang Lisa. Apa seperti ini pencapaianmu, Nona? Berhasil menikah denganku, Kinan memiringkan wajahnya dengan seringai menyeramkan. Lisa hanya bisa menggeleng pelan. Dengan buliran air mata yang tiba-tiba menetes. Sungguh mulutnya tidak sanggup berkata lagi. Berkata pun percuma. Kamu akan merasakan akibat dari bermain-main dengan Kinan Henderson. Seru Kinan dengan rahang mengetat serta sorot begitu tajam. Sejenak mereka bersilang pandang. Lagi-lagi Lisa hanya bisa membalas tatapan Kinan dengan pancaran sendu.
Hingga akhirnya pria itu melepas cengkeraman di rahang Lisa dengan kasar. Memutus tatapan yang sempat saling mengunci. Tidurlah di lantai atau di sofa. Aku tidak sudi satu ranjang dengan wanita licik sepertimu.